Nah, dari situ Mas Haris, kita lihat konteks yang dari tulisan Mas Haris tentang klaim jihad yang pada kasus penembakan anggota FPI oleh aparat kepolisian gitu ya. Ya. Nah, ya mungkin analoginya bukan burung lagi kalau itu. Gimana bisa ada kontestasi jihad dalam kasus-kasus seperti itu? Iya. Jadi ini ya masih belum selesai umat Islam itu hubungan antara agama dan negara. Okay. Juga hubungan antara ideologi Islam dan ideologi modern. Kemudian di sana ada juga politik identitas. Kemudian ada juga political realism dan political idealism. Nah, coba saya ingin ini melihat ini dengan menggunakan teori idealisme dan realisme. Jadi ini pertarungan antara idealitas dan realitas. Idealitas itu nilai yang dianggap ideal. Okay. Nah, kemudian realitas itu kenyataan. Nah, di antara idealitas, di antara sumber idealitas itu adalah agama. Jadi agama ini adalah sumber nilai-nilai ideal. Okay. Nah, ketika dia diterapkan, dia mau nggak mau dia harus bersentuhan dengan yang lain, dengan realitas. Nah, jadi maka kemudian idealitas ini tidak bisa 100% bisa diwujudkan. Realitas juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Okay. Kenapa? Karena idealitas juga tidak tunggal gitu loh. Okay. Idealitas itu banyak. Nggak cuma idealitas itu bisa disuarakan atau diwakili oleh hanya satu kelompok saja. Kelompok Islam itu banyak. Mereka semuanya itu kaum idealis. Oke. Karena berbasiskan agama ya. Berbasiskan agama. Nah, kalau realitas itu adalah realitas di lapangan di mana politik itu kemudian bertarung satu sama lain, ya kan? Yang kemudian Machiavelli mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah. Ini pakai bahasa Arab ini. Bahasa Arab ya. Haji Machiavelli. Iya, Machiavelli ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Iya, saya ini dapat ini dari Mesir ini, Dek. Jadi pakai bahasa Arab. Bahasa Arab karena bukunya berbahasa Arab ya. Iya. Al-ghayah tubarrirul wasilah. Artinya tujuan menghalalkan segala cara. Nah, kaum idealis ketika dia masuk ke realitas pertarungan politik, akhirnya idealismenya itu kemudian menjadi bisa melunak, bisa mengeras. Mengeras kemudian memaksakan kehendak biar bisa menang dalam pertarungan. Nah, ketika dia memaksakan kehendak, sebetulnya dia sudah masuk dalam perangkap menghalalkan segala cara. Jadi perlu kaum idealis ini jangan sampai kemudian menjadi bukti dari benarnya ucapan Machiavelli itu tadi. Yang kaidahnya apa tadi, Mas? Kaidahnya apa tadi? Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tubarrirul wasilah. Ya. Mas Haris, maksudnya apakah Mas Haris ingin menjelaskan dalam konteks kasus yang kemarin ada satu pihak yang kemudian merupakan representasi dari
realis dan satu pihak adalah representasi dari idealis. Kemudian bertemu dalam kasus, ya bungkusnya mungkin case-nya, kasusnya adalah kerumunan dan lain-lain gitu ya. Tapi itu adalah sebenarnya pertempuran pertarungan antara representasi idealis dan representasi realis, begitu ya? Iya. Jadi begini, realis di sini bisa dibilang di sini kelompok pemerintah, negara ya. Iya, yang dia karena dia terjun langsung dalam mengelola kehidupan sosial politik, sehingga dia yang digunakan itu sepenuhnya adalah pertimbangan realitas rasional, social order gitu ya. Iya, jadi murni didasarkan pada kesepakatan bersama, aturan yang sudah dibuat berdasarkan hasil musyawarah bersama, ya kan? Meskipun itu kadang-kadang terlihat apa ya, dibuat-buat gitu ya, atau kadang-kadang terlihat wagu gitu kalau bahasa Inggrisnya. Bisa jadi begitu kan ya. Tapi kan itu sudah menjadi aturan. Misalnya masa dengan persoalan kerumunan gitu menjadi satu isu yang sangat besar gitu. Iya, jadi kan tidak cuma masalah kerumunannya, Mas Didik ya. Ini kan punya punya efek politik yang luar biasa. Jadi kalau hanya kerumunan saja mungkin berhenti sampai di situ. Ini masalahnya ini dimungkinkan akan terus menggelinding dan mungkin bisa membesar gitu loh. Kan dalam hal ini ya FPI harus juga melihat saudara-saudaranya yang lain. Muslim ya? Ya, baik Muslim maupun non-Muslim. Jadi apakah mereka itu tidak terganggu dengan aksi-aksi yang semacam itu, ya kan? Jadi stabilitas sosial politik, biarpun ini jargon yang sangat dekat dengan otoritarianisme, iya. Tapi ini nggak bisa dielakkan bahwasanya orang itu juga butuh ketenangan. Jadi ya itulah. Jadi ya bisa-bisalah artinya dalam melakukan aksi itu juga mempertimbangkan orang yang lain, orang banyak, apakah ini merugikan ataukah tidak? Apakah ini tidak berdampak negatif terhadap pembangunan sosial ekonomi, ya kan? Yang tidak membutuhkan stabilitas, tanpa menghilangkan hak kebebasan berekspresi. Itu kan juga sudah saya tulis itu, terkait kan ada tulisan saya yang itu apa? Bintang Aksi Massa Indonesia. Jadi semuanya itu punya hak, tapi hak itu juga tidak boleh merugikan orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau mau sebetulnya sudah ada salurannya ya semuanya itu. Kalau memang perjuangannya itu sangat politis, itu yang tepat ya bikin partai politik. Kan sudah ada seperti itu. Nah, jadi di sini, nah kemudian ya tadi ya kembali ke masalah jihad tadi. Jadi idealitas ketika dia diterapkan, maka dia berhadapan dengan realitas heterogenitas masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini nggak bisa tidak. Maka mau nggak mau musyawarah. Jadi dalam Islam itu musyawarah itu salah satu pilar sistem politik Islam. Jadi syuro itu, alaikum syuro bainakum itu betul-betul menjadi utama. Jadi musyawarah ini untuk menjembatani antara idealitas dan realitas. Iya.
ya bagi kamu itu bagus, tapi bagi orang lain beda lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian hasil musyawarah ini itu yang kemudian digunakan ya, setelah memenuhi asas representasi, maka hasil musyawarah ini yang kemudian dipakai. Nah, ini yang kemudian hasil kesepakatan ini yang harus dijalankan bersama, al-ihtiram bil ahdi. Jadi menghormati hasil kesepakatan. Keputusan bersama, ya. Keputusan bersama. Nah, kalau sekiranya aspirasinya itu ternyata kok nggak lolos-lolos, taruhlah ya. Ya ditempuh jalan yang lain ya, mungkin dakwah atau bagaimana, yang jelas seperti itu. Nah, kemudian yang hasil musyawarah ini mempunyai legitimasi, sehingga kemudian dengan sendirinya karena sudah melalui prosedur musyawarah yang itu oleh Islam diperintahkan, maka produk hasil musyawarah ini juga ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam, setidaknya tanpa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang jelas-jelas bertentangan itu tidak bisa. Tapi kalau masalah implementasinya yang tidak bisa 100%, itu masalah proses yang itu memang tidak pernah sempurna dan tidak ada henti-hentinya untuk diupayakan. Seperti itu, Mas Din. Nah, Mas Haris, kasus kemarin misalnya kan dalam ya konteks relasi antara ormas dengan pemerintah misalnya kan, kemudian ada proses eksekusi, meninggal 6 orang anggota FPI, itu satu. Tapi juga ada respon pemerintah yang lain dalam rangka menetralisir kekuatan-kekuatan Islam radikal, misalnya sekarang dengan menampilkan sosok figur di Kemenak yang itu dinilai oleh banyak orang sebagai mungkin antidot gitu atau apa, lawan dari menguatnya Islam yang radikal, kemudian dilahirkan atau dikedepankanlah figur yang itu mewakili lawan dari Islam radikal. Pendapat Mas Haris bagaimana sebagai anggota Banser juga? Ya, saya pengurus lembaga. Saya dua periode, saya ketua satu periode setengah ya. LTNU dulu ya? Ya, LTNNU, Lajnah Ta'lif dan Nasyr, bagian penerbitan. Nah, sekarang saya di Dewan Pakar, Mas Didik. Dewan Pakar LTNNU. Gitu. Nah, ini memang munculnya Gus Yakut ini dalam posisi Menteri Agama ini memang mengundang kontroversi, itu nggak bisa dipungkiri ya. Biarpun saya orang NU, ya, saya tidak memungkiri adanya kontroversi itu. Hal ini karena sikap Gus Yakut yang selama ini positioningnya itu jelas ya. Jadi positioning dalam vis-a-vis berlawanan dengan kelompok-kelompok yang dikategorikan dengan kelompok garis keras. Garis keras ya. Ya. Ya, seperti FPI ya. Nah, mungkin ini ya, apakah ini dari awal Presiden Jokowi ini memang sengaja dari awal menunjuk Gus Yakut, ataukah ini pilihan kedua? Saya pernah dengar juga, ini perlu dikonfirmasi tak benar tak tidak. Yang awal kali diminta itu sebetulnya Yahya Khalil Saquf, kakaknya yang dulu jubirnya Gus Dur waktu presiden. Tapi beliau tidak berkenan. Ini salah satu sumber, nggak tahu, ini perlu dikonfirmasi. Akhirnya kemudian mungkin secara karakter memang beda gitu, Mas. Karakternya memang beda antara Saquf dengan Yakut ini. Beda sekali. Kalau Yahya Khalil Saquf ini orangnya ya dialogis, orangnya tidak frontal ya. Teduh orangnya, bicaranya teduh.
Kalau ini kan betul-betul representasi Banser kalau yang Banser. ini. Jadi punya pasukan, kemudian kalau misalnya sekarang mengidentifikasi FPI punya pasukan, punya laskar, maka yang sekarang juga punya pasukan, Banser, begitu ya, kira-kira. Iya. Gitu. Tapi kebetulan itu gimana, Mas Haris? Suatu yang apa? Bagaimana? Ya ini mungkin begini ya. Jadi selama ini dicarikan tokoh yang yang moderat taruhlah ya, yang tidak terlalu berseberangan dengan kelompok radikal, dengan kelompok garis keras, kok dianggap kondisi politik keagamaan ini terus saja tegang, tidak kondusif. Mungkin kemudian Pak Jokowi ini kemudian berpikir udah dicoba aja yang garis yang jelas-jelas berseberangan. Barangkali dengan begini akan meredakan ya. Jadi kelompok yang keras itu tidak lagi muncul ke permukaan karena secara langsung dihadapkan dengan kelompok yang bisa menandingi kerasnya mereka. Barangkali begitu ya. Bisa saja ya. Jadi kalau dipilih yang di antara dua tegangan akhirnya tegang terus ya, tegang kanan tegang ya. Iya. Ya kesetrum ke kanan, kesetrum ke kiri, kesetrum ya kan ya. Yaudah mendingan diambil sekalian yang posisinya jelas, kemudian dia berhadapan dengan kelompok yang selama ini bikin noise ya. Taruhlah ya kan biar tidak ribut lagi dan kemudian diharapkan kondisi keagamaan ke depan akan kondusif, barangkali dengan salah satu pihak ditekan taruhlah dalam tanda kutip ya, karena tidak ada di dunia demokrat, nggak mungkin juga ya. Cuma mungkin untuk mengurangi lah eskalasi itu barangkali. Menandingi begitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya kita juga sebagai umat Islam gitu ya, saya yang ada di garis bawah merasakan hingar-bingar seperti itu kan tidak terlalu ramai lagi gitu ya. Kemudian pertunjukan ketegangan kelompok keagamaan di ruang publik bisa menjadi lebih berkurang gitu ya, tidak begitu keras. Begitu Mas Haris, saya kira ini perbincangan yang menarik. Kita kita dapat beberapa poin dari apa yang disampaikan oleh Mas Haris. Yang lain-lain nanti kita bicarakan secara kopi darat saja untuk saya belajar tentang banyak hal, tentang belajar di Mesir, tentang kehidupan keagamaan dan lain-lain. Terima kasih Mas Haris. Ya Mas Didi, saya kasih closing remarks sedikit aja. Jadi memang umat Islam di dunia ini masih belum menemukan format yang pas hubungan antara negara dan politik, antara agama dan negara. Kalau menggunakan model Barat untuk mencapai stabilitas sosial politik dan pembangunan duniawi yang sepenuhnya itu kemudian agama disingkirkan, sekularisme gitu ya. Sekularisme, kemudian mereka maju melesat dengan cara agama disingkirkan. Nah, kita umat Islam itu tidak ingin seperti itu. Nah, cuma itu tadi resikonya itu kemudian ini format yang pas itu seperti apa itu selalu dalam pencarian yang tidak kunjung ketemu ya, format yang pas seperti itu seperti apa, apakah model Saudi, apakah model Turki, apakah model Indonesia, apakah model Iran, ya kan, ya, yang agama itu punya sangat eksis di negara-negara Islam itu ya. Tapi yang pasti dengan kenyataan bahwasanya Islam tetap eksis di seluruh negara Islam menunjukkan bahwasanya Islam sebagai agama itu sudah mendapat tempat yang besar di negara ini. Tinggal bagaimana memajukan ini negara, memakmurkan rakyat.
Ya. Jadi ini sudah bagus ini dibandingkan dengan Eropa loh ya. Kalau Eropa agama hilang, nggak ada agama. Ya. Jadi disingkirkan agama itu ya. Disingkirkan dan mereka maju dengan cara itu. Nah, kalau kita agama eksis di seluruh negara Islam dimanapun, termasuk yang negara sekuler. Saya sempat nulis itu, Mas Didik, tentang Republik Islam Kristen atau Republik saja. Ada tulisan saya itu. Jadi negara Islam yang menggunakan identitas Islam, label Islam dengan yang tidak itu separuh-separuh. Jadi negara Islam yang pakai nama Islam itu mungkin hanya 5. Tapi yang pakai Islam sebagai agama resmi negara itu banyak, ada sekitar 20-an apa itu. Ya. Kemudian negara Islam, negara mayoritas Islam yang menyebut dirinya sekuler itu ada 20-an ya. Jadi hampir separuh-separuh. Termasuk Indonesia ya. Indonesia tidak menyebut dirinya sekuler. Ya. Indonesia itu in between, betul. Ya. Betul-betul in between. Turki menyebut dirinya sekuler. Ya. Erdogan itu termasuk pejuang sekulerisme. Ya. Kemudian negara mayoritas Muslim yang ada di Uni Soviet, bekas Uni Soviet itu hampir semuanya sekuler, menyebut dirinya negara sekuler. Nah, dengan kenyataan Islam sangat eksis di negara manapun, baik yang beridentitas Islam maupun tidak, maka sebetulnya aspirasi Islam sudah banyak terpenuhi. Tinggal kelompok-kelompok Islam ideologis fokus saja ngurusin pembangunan negara. Sudah itu saja, fokus saja pembangunan negara, ekonomi, sosial, yang itu tentunya butuh stabilitas politik. Nggak mungkin ya orang mau bangun terus ada ribut, perang, mana bisa. Perang itu menghancurkan kok, malah itu yang mau dipakai buat kemajuan itu ya tidak bisa ya kan gitu. Jadi jadi kita fokus saja ke pembangunan, sebab aspirasi Islam baik secara nilai maupun secara porsi perhatian dari pemerintah sudah sangat besar. Saya pikir itu. Jadi kita fokus ke pembangunan ya, bangunan negara Islam biar bisa kompetitif melawan negara-negara lain. Terima kasih Mas Didik. Siap. Wah, senang sekali saya dengan kalimat penutupnya. Yang penting pembangunan gitu. Sudah seperti menteri, Mas. Aduh, kita ini jadi kayak pejabat deh ya. Kayak pejabat. Oke, Mas Haris, terima kasih ya. Sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, Mas Didik. Ya. Siap. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.